Gimana jadinya, kalau waktu dipakai untuk kebutuhan hidup seperti makan atau minum? Dan bahkan jika kehabisan waktu, nyawa bisa melayang. Semua itu ada di film In Time. Di awal cerita, kita akan melihat karakter utama kita, yaitu Will Salas. Will Salas adalah pemuda yang berasal dari keluarga miskin. Dia bekerja sehari-hari untuk bisa menambahkan waktu pada lengannya sendiri. Dan untuk membantu waktu sang ibu yang sisa waktunya tinggal beberapa jam lagi. Suatu hari Will Salas berpamitan kepada ibunya untuk bekerja agar bisa bertahan hidup dan menyelamatkan nyawa ibunya yang tinggal beberapa jam lagi. Fisik Will Salas dan ibunya sama-sama terlihat muda karena berhenti menua pada usia 25. Walaupun ibunya sudah berumur 100 tahun lebih. Pada satu kesempatan, Will Salam bertemu dengan Henry Hamilton, seseorang jutawan waktu. Setelah mengobrol panjang lebar, keduanya tertidur di sebuah sofa. Ironisnya, jutawan waktu tersebut ternyata tidak menginginkan kehidupannya abadi karena kebosanan hidup yang tiada berakhir. Dia menghibahkan semua waktunya kepada Will Salas saat masih tidur, dan menyisakan beberapa menit waktu untuk dirinya sendiri untuk menikmati pagi hari sebelum akhirnya dia bunuh diri. Will yang kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian dia memanggil sahabatnya untuk memberikan waktu yang dia punya. Di sisi lain saat sang ibu Will ingin pulang, ternyata tidak bisa membayar ongkos bus yang tiba-tiba naik. Dari harga awal 1 jam menjadi 2 jam. Dengan perasaan yang sangat panik Will Salam berlarian. Will Salas menyusuri ke tempat ibunya bekerja. Ternyata dia melihat ibunya sedang berlarian ke arah dirinya. Will Salam berlarian ke arah ibunya untuk menambahkan waktu kepada ibunya yang tersisa beberapa detik. Ketika keduanya hampir bertemu, ternyata sisa waktu yang ada pada tangan ibu Will menunjukkan 00. Kehidupan orang yang dia cintai berakhir di pangkuannya. Ternyata waktu 1 abad yang ada pada dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan nyawa ibunya dari kematian. Keesokan harinya FBI penjaga waktu menemukan mayat Henry di tepi sungai. Tetapi FBI masih belum mengetahui apa penyebab Henry meninggal. Mengetahui hal itu, dengan modal waktu 1 abad, Will lalu pergi dan melakukan perjalanan ke New Greenwich. Zona New Greenwich merupakan kota para orang-orang kaya jutawan waktu. Dengan bermodal nekat dan waktu di tangan, Will ingin mendapatkan waktu yang lebih banyak di New Greenwich. Di sisi lain penjaga waktu melakukan penyelidikan dan ditetapkanlah Will sebagai faktor utama kematian jutawan waktu Henry Hamilton. Dia dianggap orang yang merampok waktu dari tangan Henry Hamilton. Sejak itu Will menjadi buronan FBI Timekeeper. Sesampainya di kota New Greenwich, Will bertemu dengan pengusaha kaya Philip Lewis yang memiliki perusahaan bisnis waktu seperti bank waktu. Philip Lewis menjadi incaran Will untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak. Di sana mereka berdua melakukan taruhan waktu dan akhirnya Will menang. Karena kagum dengan keberanian Will, Philip Lewis mengundang Will ke suatu acara pesta di rumahnya. Di sini diceritakan Will mulai tertarik dengan Sylvia Weiss, putri dari Philip Lewis. Baru saja ingin menikmati pesta, Will yang menjadi buronan timekeeper berhasil ditangkap di New Greenwich. Saat Will diinterogasi waktunya disita oleh FBI dengan menyisakan waktu 2 jam. Di sini Will berhasil kabur dengan membawa Sylvia sebagai sandera. Melarikan diri dari kejaran FBI, Will malah terjebak dengan perampok waktu. Melihat Will hanya memiliki waktu beberapa jam, Fortis mencuri waktu dari tangan Sylvia 1 dekade dan menyisakan beberapa sekitar 30 menit. Merasa ketakutan akhirnya mereka pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa mendapatkan waktu dengan menaruh sebuah jaminan. Yaitu anting Sylvia. Di sini mereka hanya mendapatkan waktu selama 2 hari. Terancam dengan sisa waktu yang sedikit, keduanya berjuang untuk mendapatkan tambahan waktu agar tetap hidup. Will menghubungi Weiss untuk meminta ditransfer waktu 1000 tahun untuk keselamatan putrinya. Setelah menunggu lama, waktu belum ditransfer oleh Weiss. Will menyuruh Sylvia menghubungi ayahnya untuk menanyakan kepastian. Melihat tidak ada jawaban pasti, Will dan Sylvia membuat kesepakatan untuk merampok Bank Weiss. Bank waktu terkenal miliki ayah Sylvia. Semua waktu hasil rampokan dibagikan kepada rakyat kecil dengan gratis. Menjadikan mereka berdua sebagai buronan. FBI menawarkan hadiah penambahan waktu 10 tahun kepada siapa saja yang berhasil menangkap Will dan Sylvia. Para perampok waktu yang diketuai oleh Fortis berhasil menemukan tempat persembunyian Will dan Sylvia. Di sini Fortis menantang Will untuk beradu kekuatan tangan sampai waktu tersisa 00 dengan ancaman jika Will kalah Sylvia akan mati. Dan akhirnya Fortis kalah kuat dari Will. Sehingga semua waktu yang ada pada Fortis berpindah ke tangan Will. Melihat keadaan dunia yang semakin parah,
Pajak dan harga kehidupan bertambah naik. Will dan Sylvia membuat rencana untuk mendapatkan waktu 1 juta tahun dari tangan Whis. Will dan Sylvia berhasil menjebak Whis dan mendapatkan waktu 1 juta tahun yang tersimpan dengan pengamanan super ketat. Mengetahui perampokan tersebut, tim kiper bergegas untuk memburu Will dan Sylvia. Will dan Sylvia menuju perkampungan miskin tempat Will berasal untuk menyumbangkan waktu 1 juta tahun hasil perampokan kepada warganya. Perjalanan tersebut berhasil dilacak oleh tim kiper. Waktu 1 juta tahun berhasil diserahkan sebelum tim kiper menangkap mereka. Will dan Sylvia berhasil melarikan diri di kerumunan warga. Akhirnya Will dan Sylvia berhasil dihadang oleh tim kiper sambil mengajungkan senjata dan siap menembak. Tiba-tiba tim kiper terkapar di hadapan Will dan Sylvia. Dikarenakan waktu yang ada pada lengan kiri tim kiper habis dan dia tewas. Will dan Sylvia telah berhasil memperpanjang kehidupan para rakyat miskin dan memasuki zona New Granny. Dan para FBI bawahan tim kiper telah menyerah untuk menuntaskan pemburuan terhadap Will dan Sylvia. Meskipun media terus memberitakan tentang buronan terhadap Will dan Sylvia, tapi mereka tetap mencari bank-bank besar tempat penyimpanan waktu sebagai target operasi. Begitulah cerita dari film In Time ini. Lumayan capek untuk menjelaskannya guys. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Catch 'em all.